Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saraika Puspita Arum, biasa dipanggil Sarah, nomor NIM 2201031106, kelas TI 22A3, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa. Di video kali ini kita akan membahas tentang ERM atau Entity Relational Model. Dan video presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pada UAS mata kuliah pemrograman basis data yang diampu oleh Bapak Mutarom SE.M.Com. Di video kali ini kita belajar apa aja sih? Nah, yang pertama kita belajar Entity Relational Model, yang kedua notasi ERM, yang ketiga entitas kuat dan lemah, yang keempat tipe atribut, dan yang kelima relationship. Definisi database. Apa sih database itu? Database digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menggunakan data secara efektif dan terstruktur. Struktur data ini bisa dirancang dengan beberapa cara. Salah satunya disebut Entity Relationship Modeling atau ERM. ERM adalah Entity Relationship atau diagram yang menunjukkan hubungan antar entitas atau data. Model data memerlukan notasi grafis untuk mempresentasikannya. Konsep model. Model data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Model data digunakan untuk menggambarkan struktur data yang akan disimpan dalam database. Model ER, Model Entity Relationship, adalah model data yang digunakan untuk menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Entitas adalah objek di dunia nyata yang dapat diidentifikasi. Atribut adalah karakteristik dari suatu entitas. Dan hubungan adalah koneksi antara dua atau lebih entitas. Simbol notasi ER yang biasa digunakan adalah yang pertama berbentuk kotak yang bernama entitas, yang kedua berbentuk oval atau atribut, yang ketiga berbentuk layangan atau relationship. Entitas ada weak entity atau entitas lemah, atribut ada multi-value atribut, atribut yang bernilai banyak, dan weak relationship atau relasi hubungan yang bersifat lemah. Entitas. Sebutan lain dari entitas adalah record atau file. Setiap entitas memiliki identitas yang unik yang membedakan dari entitas lain. Identitas entitas dapat berupa nomor ID, nama, atau atribut lain yang bersifat unik. Contoh, entitas penduduk, entitas pegawai, entitas kota, dan lain-lain. Misalnya, ada pegawai dalam database perusahaan, produk dalam database toko, dan kota dalam database peta. Contoh tabelnya, di sini ada tabel yang berisi nomor, NIK, nama, dan alamat. Untuk nomor, kolom nomor ke bawah ada nomor 1, 2, dan 3, ini merupakan himpunan entitas. Dan untuk nomor, NIK, nama, alamat, ini merupakan atribut. Dan untuk data per barisnya ini disebut dengan record atau file atau juga entitas. Tipe entitas. Entitas dibagi menjadi dua, yaitu entitas kuat atau strong entity dan entitas lemah atau weak entity. Entitas kuat adalah entitas yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada entitas lain. Entitas yang kuat akan selalu memiliki kunci utama. Sedangkan entitas lemah atau weak entity adalah entitas yang tidak dapat berdiri sendiri. Entitas lemah bergantung pada entitas kuat untuk mengidentifikasinya. Nah, di sini ada contoh, ada entitas penduduk dan entitas pekerjaan. Di sini, entitas penduduk memiliki atribut NIK, nama, agama, dan jenis kelamin. Untuk entitas pekerjaan memiliki NIK dan nama. Entitas pekerjaan adalah entitas lemah. Kenapa? Karena kalau tidak ada penduduk, entitas pekerjaan tidak akan ada.
Nah, karena itu penduduk disebut sebagai entitas kuat atau strong entity, sedangkan pekerjaan disebut entitas lemah atau weak entity. Atribut. Atribut adalah karakteristik dari suatu entitas. Atribut dapat berupa data numerik, teks, atau data lainnya. Atribut digunakan untuk menggambarkan entitas dan untuk membedakan entitas satu dengan entitas lainnya. Jenis atribut dibagi menjadi 3. Yang pertama, simple dan composite atribut. Yang kedua, single value dan multi-value atribut. Yang ketiga, derived atribut. Simple dan composite atribut. Simple atribut atau atribut sederhana adalah atribut yang tidak dapat dibagi lagi menjadi atribut yang lebih kecil. Atribut sederhana hanya memiliki satu nilai untuk setiap entitas. Contohnya, nick, name, ID. ID ini bisa ID barang, ID pegawai, dan lain-lain. Atribut komposit atau composite atribut adalah atribut yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang tetap bermakna. Atribut komposit terdiri dari beberapa subatribut yang memiliki makna berbeda namun memiliki informasi yang sama. Contohnya, riwayat pendidikan terdiri dari atribut nama sekolah, jurusan, tahun lulus, dan IPK. Contoh lain ada deskripsi produk, ada terdiri dari nama produk, harga, spesifikasi, dan gambar. Key dan atribut deskriptif. Key adalah atribut atau kombinasi atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris data dalam tabel. Key dapat berupa atribut sederhana atau atribut komposit. Yang pertama ada foreign key. Foreign key adalah key yang mengacu ke primary key dari tabel lain. Foreign key digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Super key. Super key adalah kumpulan atribut yang dapat mengidentifikasi secara unik setiap baris data dalam tabel. Candidate key. Candidate key adalah atribut atau kombinasi atribut yang dapat digunakan sebagai primary key. Primary key adalah key yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris data dalam tabel. Primary key harus unik dan tidak boleh null. Contoh atribut. Contoh atribut untuk himpunan entitas penduduk. Dalam entitas penduduk memiliki atribut nick, nama, alamat, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Setiap entitas memiliki nilai untuk setiap atributnya. Misalnya, untuk nick 33161511775. Nama Sarah Ika, agama Islam. Nah, di sini nick sebagai primary key karena dia bersifat unik. Untuk lebih jelasnya, kita belajar di contoh tabel atribut berikut ini. Di sini ada ID pembeli, nick, nama, alamat, jenis kelamin, dan ID motor. Ini disebut sebagai atribut. Dan super key di sini adalah ID pembeli, nick, dan ID motor. Super key adalah kumpulan key yang bersifat unik yang bisa dijadikan primary key. Nah, di sini ada ID pembeli, nick, dan juga ID motor. Untuk foreign key adalah penghubung ke tabel selanjutnya. Dan untuk foreign key di sini adalah ID motor. Karena di tabel sebelumnya ada atribut ID motor yang terhubung ke tabel berikutnya, yaitu tabel motor. Untuk kandidat key adalah kandidat yang bisa dijadikan primary key, yaitu ada ID pembeli dan ID motor. Sedangkan primary key adalah kunci utama dari entitas tersebut, yaitu ID pembeli. Jadi untuk penjelasan super key, kandidat key, foreign key, dan primary key sudah jelas ya. Single value and multi-value attribute. Atribut bernilai tunggal atau single value atribut adalah atribut yang nilainya hanya satu untuk setiap entitas, misalnya nick, kode pos, agama, kewarganegaraan, dan lain-lain.
Atribut bernilai banyak atau multi-value atribut. Atribut bernilai banyak atau atribut yang nilainya dapat lebih dari satu untuk setiap entitas. Misalnya, kemampuan dan bahasa yang dikuasai. Kemampuan, seseorang biasanya memiliki banyak kemampuan, contohnya bisa menyanyi, menulis, menggambar, dan lain-lain. Dan bahasa yang dikuasai. Biasanya seseorang bisa menguasai banyak bahasa, ada bahasa Inggris, Indonesia, Jawa, Jerman, dan lain-lain. Nah, contohnya di sini ada tabel yang berisi atribut NPSN, SMK, dan jurusan. Atribut yang bernilai tunggal atau single value atribut adalah NPSN, sedangkan atribut yang bernilai banyak adalah jurusan, karena nilainya lebih dari satu. Contohnya di SMK 2 Blora. Nah, di SMK 2 Blora ini nomor NPSN-nya 7338. Jurusan yang terdapat dalam SMK tersebut ada DKF, TKJ, RPL, Multimedia. Nah, di sini juga ada SMK 2 Surakarta, NPSN-nya 7271. Jurusannya ada TBSM, TKR, TKJ. Nah, di sini ada SMK 2 Surabaya, nomor NPSN-nya 7285. Jurusannya ada RPL, DKF, TKJ. Relasi adalah hubungan antara dua atau lebih tabel. Hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Kumpulan semua relasi di antara entitas-entitas yang terdapat pada himpunan entitas dan himpunan entitas tersebut membentuk himpunan relasi atau relationship sets. Nah, contohnya di sini ada entitas sekolah dan entitas siswa. Jadi, entitas sekolah dan siswa terhubung di relasi memiliki. Di entitas sekolah ada atribut NPSN, nama sekolah, alamat, dan untuk entitas siswa ada NISN, nama siswa, jenis kelamin. Nah, di sini relasi digunakan untuk menghubungkan dua entitas, yaitu entitas sekolah dan entitas siswa. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas atau derajat relasi adalah jumlah baris data yang dapat dihubungkan antara dua tabel. Kardinalitas relasi merujuk pada hubungan maksimum yang terjadi pada himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Kardinalitas relasi dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1 ke 1 atau one-to-one, 1 ke banyak atau one-to-many, banyak ke satu many to one, banyak ke banyak many to many. Kardinalitas atau derajat relasi. 1 ke 1 atau one to one. Relasi di mana setiap baris data dalam tabel pertama hanya dapat berhubungan dengan satu baris data dalam tabel kedua atau sebaliknya. Contohnya, satu karyawan memiliki satu rekening bank dan satu rekening bank hanya dimiliki oleh satu karyawan. Contoh lain, satu orang memiliki satu paspor dan satu paspor hanya dimiliki oleh satu orang. Contoh lain lagi ada satu kendaraan hanya memiliki satu nomor polisi dan satu nomor polisi hanya dimiliki oleh satu kendaraan. Untuk diagramnya contohnya seperti ini. Nah, di sini contohnya ada satu karyawan memiliki satu rekening. Jadi relasinya adalah seperti ini. Satu karyawan memiliki satu rekening. Satu rekening dimiliki oleh satu karyawan. Ada lagi yaitu satu orang memiliki satu paspor. Satu orang memiliki satu paspor. Satu paspor dimiliki oleh satu orang. Satu kendaraan memiliki satu nomor polisi dan satu nomor polisi dimiliki oleh satu kendaraan. Satu ke banyak atau one to many. Relasi di mana setiap baris data dalam tabel pertama dapat berhubungan dengan banyak baris data dalam tabel kedua, tetapi setiap baris data dalam tabel kedua hanya dapat berhubungan dengan satu baris data dalam tabel pertama. Untuk diagramnya contohnya seperti ini. Satu penulis dapat menulis lebih dari satu buku.
Kita gambar diagramnya. Misal satu penulis dapat menulis lebih dari satu buku. Nah, contohnya seperti ini. Ada lagi, satu pelanggan dapat memesan lebih dari satu produk. Satu pelanggan dapat memesan lebih dari satu produk. Nah, di sini ada contoh lagi. Satu kewarganegaraan dimiliki oleh setiap warga negara. Satu kewarganegaraan dimiliki oleh lebih dari satu warga negara. Banyak kesatu atau many to one, relasi antara dua entitas di mana satu entitas dapat berkaitan dengan hanya satu entitas. Contohnya ada banyak buku ditulis oleh satu penulis. Untuk diagramnya seperti ini ya. Banyak ke satu. Nah, contohnya banyak buku ditulis oleh satu penulis. Banyak produk hanya dapat dipesan oleh satu pelanggan. Banyak karyawan bekerja dalam satu divisi. Banyak warga negara dalam satu negara. Banyak ke banyak atau many to many. Relasi di mana setiap baris data dalam tabel pertama dapat berhubungan dengan banyak baris data dalam tabel kedua, dan baris data dalam tabel kedua juga dapat berhubungan dengan banyak baris data dalam tabel pertama. Contohnya, setiap dokter dapat memiliki banyak pasien, dan banyak pasien dapat ditangani oleh banyak dokter. Untuk diagramnya sebagai berikut. Nah, setiap peserta dapat mengikuti banyak lomba. Setiap peserta dapat mengikuti banyak lomba, dan banyak lomba dapat diikuti oleh banyak peserta. Setiap aktor dapat membintangi banyak film. Setiap aktor dapat membintangi banyak film, dan setiap film dapat dibintangi oleh banyak aktor. Untuk studi kasus ERM ini adalah studi kasus yang ada pada tabel pegawai dalam perusahaan. Nah, di sini ada atribut ID pegawai, NIK, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, kode departemen. Nah, di sini super key-nya apa aja sih? Nah, super key di sini adalah ada ID pegawai, NIK, dan juga kode departemen. Nah, untuk foreign key-nya adalah kode departemen karena menghubungkan ke tabel departemen. Sini ya. Untuk kandidat key-nya apa aja sih? Kandidat key-nya yaitu ID pegawai dan kode departemen. Untuk primary key-nya adalah ID pegawai. Nah, di sini kita akan membahas entitas dan atribut dalam studi kasus tersebut. Di sini ada dua entitas, yaitu entitas pegawai dan entitas departemen. Untuk entitas pegawai memiliki atribut ID pegawai, NIK, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan kode departemen. Dan untuk entitas departemen memiliki atribut kode departemen, divisi, gedung, jabatan, dan gaji. Entitas kuat di sini adalah pegawai dan entitas lemah di sini adalah departemen. Untuk super key di sini ada ID pegawai, NIK, kode departemen. Kita sudah pernah bahas super key sebelumnya. Super key adalah sekumpulan atribut yang memiliki nilai unik. Nah, di situ ada ID pegawai, NIK, dan kode departemen. Untuk foreign key-nya adalah penghubung. Penghubung di sini adalah kode departemen. Dan kandidat key adalah kandidat yang bisa dijadikan primary key. Di sini ada pegawai dan kode departemen. Untuk primary key-nya sendiri adalah ID pegawai. Atribut deskriptif ada nama, alamat. Atribut deskriptif ini ada nama awalan, nama tengah, nama akhir, alamat ada nama jalan, RT, kota. Nah, atribut bernilai tunggal ada ID pegawai, NIK, dan kode departemen. Atribut bernilai tunggal adalah atribut yang memiliki nilainya hanya satu. Atribut simbol dan sederhana ada ID pegawai, NIK, kode departemen.
Dan untuk atribut komposit ada nama dan alamat. Nah, di nama tadi udah pernah dibahas, ada nama awal, nama akhir, alamat ada alamat jalan, RT, kota, dan atribut bernilai banyak adalah atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Contohnya nomor telepon. Nomor telepon orang biasanya memiliki lebih dari satu ponsel. Nah, di sini nomor telepon kan biasanya ada nomor telepon rumah dan nomor telepon pribadi. Dan jadi nomor telepon merupakan atribut yang bernilai banyak. Relasi satu ke satu atau one to one. Satu pegawai bekerja dalam satu departemen. Satu pegawai bekerja dalam satu departemen. Satu ke banyak atau one to many. Satu departemen memiliki banyak pegawai. Contohnya, departemen keuangan memiliki lebih dari 2 pegawai. Banyak ke satu atau many to one. Contohnya, banyak pegawai bekerja dalam satu departemen. Banyak pegawai bekerja dalam satu departemen. Banyak ke banyak atau many to many. Banyak departemen memiliki banyak pegawai. Banyak departemen memiliki banyak pegawai. Berikut ini adalah diagram ERD dari studi kasus yang sudah kita bahas ini. Nah, di sini ada entitas pegawai dan entitas departemen yang dihubungkan oleh relasi bekerja. Untuk entitas pegawai memiliki atribut ID pegawai, NIK, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan kode departemen. Untuk entitas departemen memiliki atribut kode departemen, divisi, gedung, jabatan, dan gaji. Nah, di sini ID pegawai sebagai primary key. Untuk super key di sini ada ID pegawai, NIK, dan kode departemen. Dan untuk atributnya di sini kenapa yang nomor telepon memiliki lingkaran lagi di dalamnya? Karena nomor telepon itu bersifat multi atribut. Kenapa nomor telepon memiliki lingkaran di dalamnya? Karena nomor telepon adalah atribut yang bernilai banyak karena dia lebih dari satu atribut. Seseorang biasanya memiliki nomor telepon 2, ada nomor telepon rumah dan nomor telepon pribadi. Nah, jadi untuk nomor telepon kali ini kita buat atribut bernilai banyak. Untuk foreign key di sini, foreign key adalah menghubungkan ke tabel departemen, yaitu dihubungkan oleh kode departemen. Jadi foreign key di sini adalah kode departemen. Oke, sekian presentasi ERM atau Entity Relational Model pada pemrograman database saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.